Jadi saya melihat PSI itu cocok buat saya karena mereka akan membuka pintu buat saya untuk memperjuangkan apa yang saya percaya, ya, yang mungkin sekali tidak ada di partai-partai lain, ya, akan lebih sulit lah paling tidak untuk memperjuangkan ini di partai-partai lain. Pemirsa Nawacita Politik TV, hari ini ketemu lagi dengan saya, Ottoli Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Politik TV hadir tamu saya pagi ini, khusus Brother Ade Armando. Saya panggil Brother Bro ya. Iya bro tuh. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Bro Ade Armando ya, boleh hadir di studio Nawacita Politik TV di pagi hari ini. Saya perkenalkan dulu bahwa Ade Armando bukan orang baru, kita banyak melihat di media sosial. Beliau sebagai pakar komunikasi, ya, pakar komunikasi, juga dosen di Universitas Indonesia dan pegiat di media sosial. Ya. Mungkin untuk jelasnya kami persilakan Mas Ade mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh ya, oke. Saya dosen, tapi sekarang sudah mengundurkan diri. Oh iya, karena maju jadi caleg ya. Maju jadi caleg di Partai Solidaritas Indonesia. Ya, PSI. Saya juga aktif, orang sering menyebut saya juga YouTuber. Karena muncul di Cokro TV, kanal YouTube Cokro TV. Itu setiap hari, 5 hari seminggu lah kira-kira. Jadi begitulah orang sering kali mengenal saya karena saya dosen, tapi juga saya aktivis media sosial. Ya, terima kasih. Pemirsa, pagi ini saya mencoba meminta penjelasan dari Mas Ade, mengapa sampai Bro Ade Armando ini mengambil keputusan untuk terjun ke dalam dunia politik. Kita tahu di media sosial selama ini, Bro Ade Armando banyak berbicara tentang politik, tetapi tidak pernah terjun dalam dunia politik praktis. Ya. Nah, sekarang Kati sudah mendengar, sebagai ASN saja harus mengundurkan diri karena memang undang-undang memerintahkan untuk itu. Bahwa kalau maju menjadi calon legislatif, harus mengundurkan diri dari ASN. Ya. Ini kan juga tentu ada satu hal yang mendasar. Nah, mengapa baru muncul pemikiran dari Mas Ade Armando terjun ke dunia politik praktis? Ya, ini pertanyaan yang memang sering sekali diajukan orang karena barangkali memang banyak orang yang kaget ya. Ya. Oke. Jadi ada beberapa penjelasan ya. Saya ini adalah orang yang memang sangat aktif di dunia media sosial. Ya. Dan dua hal utama yang saya perjuangkan, yang menjadi concern utama saya adalah, pertama yang terbesar adalah soal keberagaman, pluralism, ya. Saya itu sering sekali ya, dan sering sekali jadinya juga mendapat banyak orang yang membenci saya, karena terutama saya itu mempersoalkan misalnya penindasan terhadap hak azazi minoritas Kristen gitu ya, atau minoritas Tionghoa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang paling bikin saya marah tentu saja adalah ketika sering sekali kita mendengar kasus-kasus di mana pembangunan gereja dilarang atau ditutup, diserang dan seterusnya. Tapi juga minoritas yang lain, misalnya Ahmadiyah di Indonesia, sebuah aliran, atau bukan aliran lah. Mereka Muslim, tapi mereka memang agak berbeda dari mainstream di Indonesia, Muslim Indonesia. Itu juga diserang, bahkan dibunuh, dibakar dan seterusnya. Itu buat saya adalah salah satu concern terbesar saya tentang Indonesia di masa depan. Ya, saya membayangkan Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang luar biasa maju. Ya, saya rasa tidak berlebihan kalau negara-negara di dunia sekarang mengagumi Indonesia. Kayak kemarin di G7 di Jepang ya. Bagaimana kita melihat para pemuka negara di negara-negara lain itu menghormati sekali Pak Jokowi. Betul. Kan. Dan saya percaya kita memang akan menjadi sebuah negara maju. Tapi kemajuan ini akan sangat dicederai oleh misalnya tadi tetap terjadi pelarangan gereja misalnya ya, atau misalnya kewajiban di berbagai daerah tertentu kewajiban berjilbab misalnya. Itu buat saya sebagai orang yang selama ini memperjuangkan hak asasi gitu ya, demokrasi, saya merasa ini adalah sebuah ancaman buat
Indonesia. Saya tidak ingin Indonesia itu dicederai oleh, kita boleh maju tapi kita juga harus bersatu. Tidak boleh lagi ada penghinaan terhadap Tionghoa misalnya. Ya. Ya, kita baru-baru aja mendengar ada seorang tokoh Indonesia yang mempersoalkan kenapa ekonomi Indonesia itu Dikuasai oleh orang-orang orang Tionghoa. Ya. Buat saya, lo memang kenapa kalau Ya. ekonomi kita dikuasai Tionghoa? Tionghoa kan adalah bagian dari Indonesia. Dari Indonesia. Mereka kan orang Indonesia juga. Betul. Kalau misalnya ternyata orang Tionghoa menguasai badminton misalnya kan Iya. biasa juga. Jadi jangan baperan begitu dong. Kalau misalnya nanti tentara kita dikuasai oleh orang-orang Jawa misalnya, Iya. apakah kita akan mempersoalkan itu? Ya tentu saya tidak. Nah, ini menjadi salah satu concern utama saya. Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh nanti dalam sebuah suasana di mana ada saling kecurigaan, ada saling kebencian, dan kita harus satu menjadi sebuah bangsa. Ya, itu pertama. Kedua, tentu saja persoalan besar di Indonesia adalah korupsi. Korupsi, ya. Korupsi itu ya semua orang tahu ini extraordinary crime. Ya. Dan efeknya itu terhadap rakyat, terhadap masyarakat kecil. Kalau kita melihat pembangunan yang, ya contohnya paling gampang yang Lampung kemarin. Ya, Bro, betul. ya. Masih segar di ingatan kita itu. Itu segar di ingatan kita kan. Betapa gara-gara pimpinan daerahnya itu nggak beres gitu Ya. ya. Jalanan bolong, jalanan rusak, jalan tidak dibangun. Dan setiap saat kali saya melihat masih begitu banyaknya orang miskin di Indonesia, padahal kita itu kaya, saya sadar bahwa ini persoalannya adalah persoalan korupsi sebenarnya. Jadi itu harus diperangi, ya. Itu bertahun-tahun saya lakukan perlawanan itu. Nah, selama ini saya melakukannya dari luar, Ya. luar sistem maksud saya. Betul, betul. Di masyarakat sipil seperti kita sekarang nih. Betul. Ngobrol, saya nulis, bikin buku, ya, bicara di berbagai tempat. Tapi semua kan di luar sistem, pemerintahannya. Betul. Ya. Nah, karena itulah kenapa sekarang itu antara lain begini. Kita itu diuntungkan, kita harus bersyukur bahwa kita punya Presiden Jokowi. Ya. Hampir 10 tahun kan? 10 tahun. Dan buat saya itu adalah satu periode terbaik yang pernah ada di Indonesia. Kita tidak pernah punya presiden sehebat Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan dua hal yang tadi saya sebut, dua-duanya itu Pak Jokowi misalnya sangat percaya pada keberagaman, Ya. Dan Pak Jokowi sangat percaya pada anti korupsi. Keluarganya tidak ada yang gosipnya pun nggak ada. Gitu loh. Kan kalau di masa-masa lalu ya bro ya, gosip kan sering aja. mendengar pejabat ini begini, presidennya begini, presidennya begitu. Pak Jokowi itu bersih dari itu semua. Tapi kan dia akan berhenti pada 2024. Ya. Harus ada penggantinya. Ya. Satu ya. Jadi kedua adalah kita melihat bagaimana hebatnya Pak Jokowi, pemerintah, tapi dia sebetulnya ada sesuatu yang masih kurang lengkap di Indonesia ini. Ya. Jadi pemerintahnya, taruhlah mudah-mudahan kita akan bisa dapat seorang pengganti Pak Jokowi yang sama baiknya, Ya. kualitasnya. Buat saya Pak Ganjar. Ya. Saya sebut dulu ya. Iya. Sebelum masuk ke isu Ya, itu siap, nanti siap. Mudah-mudahan kita bisa dapat Ya. seorang pemimpin yang sebaik Pak Jokowi, misalnya Pak Ganjar. Ya. Dan kemudian punya pemerintahan yang baik. Ya. Tapi kita juga belajar ternyata pemerintahan yang baik saja tidak cukup. Tidak cukup. Harus ada parlemen yang baik. Ya. Ya. Karena itu harus ada orang-orang baik yang masuk ke dalam parlemen dan mengubah di dalam parlemen. Ya. Dan ketika itulah saya katakan tadi, saya merasa bahwa memang nggak mungkin saya itu terus bicara hanya di luar. Ya, harus masuk di dalam sistem. Harus masuk. Kebetulan, bro, ada kesempatan. Ya. Ya. Dan kalau PSI kan paling gampang jawabannya karena PSI lah yang membuka pintu seluas-luasnya buat siapapun. Ya. Sebagai sebuah partai kecil, memang PSI itu sangat welcome terhadap siapapun. Ya. Ya. Saya mau bilang begini, kalau partai besar kan udah ada sistem yang Perekrutan lah. perekrutannya sudah Ya, sudah tersistem lah. Dan sudah ada orang-orang lama dengan sistem yang lama yang mungkin tidak akan suka ngelihat saya kan. Ya. Tidak semua orang happy ngelihat saya selama ini kan. Ya. Dicurigai barangkali, ya ditolak atau barangkali begini. Mungkin nggak saya masuk ke sebuah partai di mana saya tetap bisa bicara sebebas seperti biasa. Ya. Jadi saya masih bisa mengecam pelarangan gereja. Ya. Saya bisa tetap membela kaum aliran kepercayaan misalnya. Ya. Saya masih bisa memperjuangkan korupsi, ya anti korupsi. Ya. Seterbuka mungkin.
saya sih melihat partai-partai besar tuh masalahnya saking udah besarnya, udah begitu banyak kepentingan di sana. Saya menduga, saya khawatir kalau saya masuk ke partai yang sudah besar, saya akan dikatakan, tapi jangan ngomong begitu ya. Misalnya gini, paling gampang gini, kan membela gereja itu buat sebagian partai itu bisa berdampak pada elektoral. Ya. Karena kalau Anda misalnya gini, saya dulu berhadapan-hadapan dengan orang seperti Rizik Syihab. Ya. Ya. Nah kalau partai yang besar mungkin akan merasa bahwa jangan deh ya melawan Rizik Syihab. Ini nanti kita dibenci dan segala macam. Nah partai kecil seperti PSI kan nggak punya masalah dengan itu. Dulu pun Grace Natali misalnya secara keras dia ketika di tahun 2019 ya. Jadi saya melihat PSI itu cocok buat saya karena mereka akan membuka pintu buat saya untuk memperjuangkan apa yang saya percaya. Yang mungkin sekali tidak ada di partai-partai lain, ya akan lebih sulit lah paling tidak untuk memperjuangkan ini di partai-partai lain, ya karena tadi saya bilang itu udah besar soalnya. Nah kemudian jadi pertama saya merasa bahwa memang nggak cukup kita berjuang di luar terus. Di luar. Kritik, kita bisa kritik dengan sangat tajam, tapi kemudian at the end yang mengeksekusinya bukan kita. Betul. Orang-orang yang di dalam sana kan. Saya nyaman dengan pemerintahan, tapi saya masih merasa bahwa kalau parlemen, kita lihat hasil polling terakhir, kepercayaan terhadap parlemen itu rendah sekali. Sangat rendah. Dari semua lembaga negara yang ada, parlemen dan partai politik itu paling rendah. Betul. Ya, presiden itu sampai 80%. Kepercayaan. Si parlemen itu kalau nggak salah 60% apa ya? Jauh sekali di bawah. Jauh sekali di bawah ya. Jadi memang harus diperbaiki parlemennya, mau tidak mau. Ya, jadi yang korupsi itu jangan kita pikir hanya si pemerintah. Yang korupsi juga si parlemen dan mungkin parlemennya nyaman dengan itu semua. Nah, kemudian saya harus menyebut ada satu kasus ya. Tahun lalu saya itu dikeroyok sampai hampir mati. Ya, itu 11 April ya. 11 April 2022. Masih suasana Ramadan itu. Saat Ramadan. Iya. Itu saat itu saya masih ingat saya puasa itu. Masih ingat ya, betul. Saya puasa. Dipukuli sampai hampir mati. Kemudian dokter yang merawat saya itu di Siloam, itu bilang, this is a miracle. Anda itu mukjizat. Anda tuh selamat. Selamat tuh artinya begini, bro. Sebetulnya kalau dilihat dari bentuk pemukulannya, karena saya betul-betul dikepung oleh sekitar mungkin ada belasan atau puluhan orang, ditendangi selama hampir 10 menit, dipukul, ditendangi, dan orang mengarahkan tendangannya ke kepala saya. Kan? Betul. Ya. Saya sendiri sampai sekarang tidak berani melihat video itu. Jadi saya hanya mendengar kata orang. Atau saya rasakan ketika itu. Dan kemudian orang bilang, orang cerita kan. Karena setiap kali saya sampai pada video menjelang adegan itu, pasti saya traumatik. Saya ada tuh perasaan, biar gimana pun. Saya kan dipukuli, hampir untung tidak telanjang tapi hampir telanjang ketika itu ya. Terus dan so on and so on. Saya selesai. Nah, si dokter melihat bahwa pertama bahwa saya tidak mati, saya harus bersyukur. Tapi yang lebih miracle adalah saya tidak mengalami cacat serious damage gitu loh. Kerusakan yang berarti. Pertama kepala saya ditendangin, bro, kan? Dan kepala saya itu sehat. Ya memang diobati oleh Siloam, mungkin karena cepat dan cara pengobatannya itu baik. Tapi ya saya sembuh, ya. Tidak ada efek lah ya. Exactly. Saya harus bersyukur pada Tuhan kan, bahwa Dia tidak melihat ada sesuatu yang serius nih dengan kepala saya. Ya, tidak ada gegar otak, tidak. Yang paling gampang kan gegar otak. Itu pun tidak ada. Ya. Terus saya ditendangi segala macam. Ketika itu di arah perut, punggung, tidak ada keretakan sedikit pun, tidak ada kerusakan sedikit pun dalam tubuh saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu ya kalau Anda religius, Anda akan mengatakan ya memang berkah Tuhan kan. Dan itu mukjizat lah. Mukjizat. Ya, mukjizat. Nggak ada. Ya karena itulah dia bilang this is a miracle. Yes. Ya. Otak Anda tuh keras sekali ya. Untuk perut dia bilang
mungkin juga karena Anda gemuk. Jadi ketika ditendang, yang ditendang tuh lemak. Betul, betul. Ya apapun, ya penjelasannya saya harus merasa bersyukur saya selamat. Tapi ketika itulah saya mengatakan kenapa Tuhan memberikan kesempatan ini, saya tidak cacat, saya tidak mati, saya tidak cacat. Saya merasa bahwa ya sebagai seorang yang percaya Tuhan, percaya agama, saya merasa seperti ada tugas dari Tuhan. Ya. Nah, tugas itu kan dalam logika saya sesuatu yang selama ini tidak saya lakukan. Saya masih saya kan mengajar, saya menulis, saya bikin video, saya bicara di seminar di mana-mana, saya aktivis LSM dan seterusnya. Ya mungkin saatnya sekarang saya harus bergerak lebih jauh, mencoba untuk masuk ke parlemen, untuk mengubah Indonesia dari dalam parlemen. Dan peluang itu yang membuka diri terhadap saya itu adalah Partai Solidaritas Indonesia. Kebetulan PSI itu saya kenal dari sejak tahun 2019. Ya, ketika mereka muncul pertama kali di pemilu, ketika itu saya sudah menjadi konsultan komunikasinya. Tapi tidak dalam struktur lah ya. Tidak dalam struktur. Jadi bantu kasih masukan. Jadi saya sudah kenal dengan Raja Juli Antoni, dengan Grace Natali. Jadi Dede Uki itu saya udah kenal dari tahun 2019. Dan saya merasa inilah orang-orang masa depan Indonesia. Mereka mungkin tidak lolos di DPR, tapi saya percaya akan ada peran yang akan mereka jalankan di Indonesia, entah dengan cara apa ya. Tapi yang jelas mereka tuh idealis, mereka bersih, dan PSI itu selama 5 tahun terakhir saya tidak pernah dengar atau hampir tidak pernah mendengar hal negatif ya tentang PSI. PSI kan, yang kita lihat kan performance mereka terutama di Jakarta kan, gimana mereka berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan, dengan Formula E, Lab Aibon dan seterusnya. Jadi track record mereka selama 5 tahun itu terjaga sekali ya. Jadi ketika itu saya merasa bahwa saya ngomong sama PSI, sama pimpinan PSI, gimana kalau saya masuk ke PSI? Itu disambut dengan tangan terbuka. Dan nggak ada mahar, nggak ada, saya nggak harus bayar, nggak ada. Memang ininya adalah bahwa ya jadi PSI nggak bisa kasih apa-apa, saya nggak bisa kasih apa-apa ke PSI nggak bisa kasih apa-apa, mereka dukung aja gitu ya. Artinya kan orang bilang akan mahal dan seterusnya. Kalau dengan PSI sih nggak terlalu mahal, atau bahkan nggak mahal, karena mereka menganggap memang kita nggak boleh, anggota PSI itu nggak boleh bayar para pemilih, nggak boleh kasih uang amplop atau apalah. Singkatnya begitu bro. Kenapa saya akhirnya memilih masuk ke politik praktis dan kenapa saya memilih PSI? Luar biasa. Penjelasan yang sangat singkat, detail tadi kita melihat apa yang membuat Bro Ade Armando sekarang mengambil keputusan terjun di dunia politik praktis dengan memilih Partai PSI. Cuma begini, Bro Ade Armando, kita harus melihat ini PSI ini. Partai PSI ini kan di 2019 perolehan suara secara nasional itu kan 1,89. Itulah yang menyebabkan tidak lolos ke Senayan. Karena parliamentary threshold tidak terlampaui. Nah, ini kan ada risiko. Apakah Bro Ade Armando tidak memikirkan bahwa pemilu 2024 bisa saja PSI tidak mencapai parliamentary threshold yang 4%. Ini kan juga menjadi sia-sia. Nah, bagaimana? Ya mungkin, sangat mungkin. Mungkin. Saya nggak pernah gini. Saya orangnya realistis. Saya sih tidak pernah melihat bahwa PSI kali ini akan masuk, akan lolos. Mungkin lolos, mungkin tidak. But that's not the point. Buat saya. Kalau buat saya buat saya memperjuangkan sesuatu yang saya yakini benar itu adalah sebuah perjuangan tersendiri yang terpenting darinya adalah bukan soal the result, bukan hasil akhirnya. Tapi bahwa saya memperjuangkan sesuatu yang saya yakini benar. Tapi that is the story of my life, bro. Saya itu sangat biasa gagal gitu ya. Anda mungkin pernah dengar kan, saya di UI itu nggak pernah bisa jadi profesor.
Kenapa? Karena saya berani untuk mengkritik mereka yang menyebarkan pikiran-pikiran radikalisme kan. Ya. Ternyata itu mengganggu buat sebagian profesor di Ya. UI. Sehingga saya dihambat. Saya nggak bisa jadi profesor. Semua persyaratan administratif Terpenuhi. terpenuhi. Anda mau sebut apa deh? Penelitian saya Ya. yang biasa mengganggu, menghambat orang kan adalah tulisan di jurnal internasional. Ya. Saya punya, ya, mengajar saya rajin, Ya. ya. Anda bisa cek ke mahasiswa saya kan. Ya. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena saya dianggap bikin gaduh. Oh. Tapi kan pertanyaannya gini, bro. Kenapa saya bikin gaduh? Kenapa Ya. saya ribut di... Kalau kita menyatakan yang benar kan mengapa gaduh? Persis. Kan yang saya persoalkan cuman... Yang saya lawan kan dari tadi yang saya bilang soal melawan saya membela hak orang untuk membangun rumah ibadah. Ya. Ya kadang-kadang saya harus berhadapan dengan para pemuka agama seperti, boleh saya sebut nama kan? Ya. Rizik atau apa Ya. gitu kan? Ya memang bikin gaduh dong. Ya. Kalau kita sedang melakukan perlawanan masa nggak gaduh? Ya. Tapi kemudian itu yang disalahkan adalah, loh Anda kan sebagai dosen harusnya Ya. kenapa nggak di kampus aja bikin penelitian, bikin diskusi. Tapi dari contoh dari cerita ini saya biasa, saya nggak lolos di UI sebagai profesor, ditakdirkan nggak akan bisa jadi profesor. Ketika saya di Komisi Penyiaran Indonesia, saya pernah lolos dulu jadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Ketika itu tanpa ingin bersombong diri, saya mungkin orang KPI, komisioner di KPI yang paling banyak bicara. Dan saya saya ketika itu ya karena ilmu saya adalah komunikasi, saya harus dong mengutarakan pengetahuan saya tentang komunikasi. Betul. Saya mengecam stasiun-stasiun televisi besar, yang ketika itu kan awal-awal tahun 2000-an tuh, itu kan waktu itu banyak acara mesum, ada acara kekerasan, segala macam. Ternyata mereka tidak berkenan nih. Orang-orang para pemodal ini. Begitu saya mau maju jadi anggota komisi, jadi komisioner, kan 3 tahun dipilih lagi kan? Ya. Itu saya ingat sekali ceritanya, bro. Jadi ketika itu saya terus terang saya bisa dibilang paling terkenal lah di antara komisioner yang ada. Itu sampai jam 5:30 sore ketika ada pemilihan untuk kedua kalinya di jabatan KPI berikutnya kan, 3 tahun selesai dipilih kembali kan, di DPR kan. Nah itu sampai pukul 5:30 sore saya masih ditelepon oleh wartawan. Wah, Bang Ade aman. Akan terpilih kembali. Karena dari deretan suara voting awal tuh saya selalu nomor atas lah, bukan nomor 1 tapi nomor 2, nomor 3 lah ya. Kan 9 orang. Kemudian isoma kan, istirahat, sholat, makan malam, terus masuk lagi kan. Pilihan lagi. Udah hilang nama saya. Jadi kalau soal nggak lolos, kecewa Mas Ade waktu itu? Ya kecewa dong. Kecewa lah. Tapi saya realistis seperti Anda saya bilang. Ya saya tahu bahwa saya diperlakukan semacam itu karena apa yang saya perjuangkan kan, ya. Dan saya tahu orang tuh sering salah menyangka bahwa saya itu anti agama gitu ya. Saya menodai agama. Saya tuh religius sekali loh, bro. Tahu, bro. Jadi buat saya sih, ya memang Tuhan maunya saya nggak. Nah, kembali ke PSI. Saya nggak terlalu peduli tuh, ya apakah PSI. Saya kepengen sekali PSI lolos. Dan kalau perlu bukan saya yang lolos, tapi teman-teman yang lain, ya agar dia bisa. Itu anak-anak muda yang luar biasa, bro. Sangat potensial. Yang level-level kayak Samara, Grace, Tony itu banyak di PSI. Betul. Ya, saya kepengen mereka yang lolos. Bukan saya sih nggak terlalu penting lolos atau enggak. I'm old kan. Buat saya sih, ya saya senang aja kalau anak-anak muda ini mengubah Indonesia menjadi game changer. Ya, kalau mereka kalah lagi, ya saya akan bilang dia mungkin belum takdirnya mereka akan berada di parlemen. Tapi seperti biasa, saya tuh lihat gimana anak-anak muda itu direkrut. Makanya Anda lihat kan ada sejumlah orang keluar dari PSI. Itu kan karena saking bagusnya sebagian dari mereka itu direkrut oleh ada partai lain, ya? Ada partai lain, ada kelompok lain, ada segala macam, ada pengusaha, bla bla bla. Jadi nggak akan sia-sia kalau menurut saya. Kalaupun kita gagal lagi atau PSI gagal lagi, perjuangan ini tidak akan sia-sia karena orang sudah melihat bagaimana ada upaya untuk mengubah keadaan yang dilakukan oleh
bukan saya kan, artinya biar gimana pun PSI disebut partai anak muda kan, ya. Nah, mereka berjuang, dan yang mereka perjuangkan adalah tadi yang pluralisme, anti demokrasi. Ya, saya harapkan itu kayak snowball, itu melebar, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat banyak orang. Mungkin pelan-pelan partai-partai besar juga semakin menyadari arti penting bahwa di dalam partai itu seharusnya ada anak-anak muda secerah, sepintar, sehebat seperti PSI. Jadi Tuhan punya jalannya sendiri lah. Kebenaran itu seringkali memang tercapai melalui jalan yang berkelok lah gitu, yang berputar-putar, yang we never know lah. Makanya buat saya sih nggak apa-apa, nggak lolos. Luar biasa ya Bro Ade Armando, artinya sudah siap lah ya mengikuti pemilu di 2024 apapun hasilnya. Kita berharap PSI bisa lolos pada Metersol. Karena kalau secara nasional memang saya lihat target PSI 7%. 7%. 7% itu kan sekitar 12 jutaan ya. Ya mungkin. Ya sekitar 12 jutaan. Dan kita berharap sehingga anak-anak muda yang punya perjuangan yang begitu mulia ini bisa lolos di Senayan, yang termasuk Bro Ade Armando. Amin. Hal yang terakhir. Ini kan perjuangan menjadi caleg ini kan bukan hal yang tabu bagi kita kalau kita mendengar bahwa ada modal. Ada modal yang diperlukan. Di partai manapun dan beberapa caleg yang pernah kita juga komunikasikan, mereka menyadari bahwa memang ada sejumlah uang yang harus disiapkan. Kalau menurut. Nah sekarang Bro Armando, apakah sudah siap uangnya? Itulah yang tadi saya bilang. Kadang-kadang kebenaran tuh menemukan jalannya. Jadi Tuhan tuh bekerja dengan cara yang tak terbayangkan. Saya nggak punya uang. Saya tuh dosen. Gimana pula saya punya uang? Kan? Tapi satu, PSI sudah bilang kita nggak main bayar ya. Kita nggak main bayar orang. Tapi kan tetap untuk kampanye diperlukan dana. Maka saya konsentrasinya, kampanye saya adalah kampanye di medsos. Di medsos ya. Dan kebetulan memang itu yang kita kerjakan sama ini. Penonton saya lumayan. Lumayan. Jadi, setiap hari saya ngomong itu semacam kampanye terus-menerus. Betul. Tapi mudah-mudahan nggak ditegur Bawaslu nih. Saya nggak pernah jualan pilihlah PSI itu nggak saya lakukan. Tapi selalu ada jalan-jalan seperti misalnya saya itu kaget bahwa tiba-tiba ada teman bilang, Bro Ade, keren billboardnya. Hah? Billboard apaan? Saya bilang. Ada di 2 tempat. Di Jakarta ini. Saya kan majuin nanti di Jakarta Selatan tuh. Jakarta Selatan, pusat, luar negeri kan. Oke. Dia bilang, ternyata di daerah, saya nggak tahu, ini mungkin penonton Nawacita tahu nih. Di daerah Mangga Besar apa? Satu di Radio Dalam. Selatan sana? Ya di selatan dan pusat kan? Iya. Itu besar banget. Ya besar lah, saya nggak tahu. Karena saya sendiri belum lihat. Terus saya cek dong. Siapa ini yang memasang? Pasti PSI kan? PSI ada nama PSI-nya. Nggak ada, pilihlah nggak ada. Ade Armando PSI gitu ya. Terus ternyata ada simpatisan. Seorang, ya pasti orang kaya lah ya. Kan menyewa billboard. Mahal itu. Kan sebulan 50 ya kalau nggak salah. Jadi saya nggak tahu lah. Saya nggak ikut-ikut sama sekali. Ya ada aja orang yang mungkin selama ini mengamati apa yang saya lakukan. Terus bersimpati. Terus dia ya udah. Saya buatlah. Dan sebenarnya yang paling mahal kan tempat pemasangannya. Biaya sewa. Nah saya nggak tahu apakah itu akan terus atau tidak. Dan saya nggak terlalu, saya berterima kasih sekali kalau ternyata si donatur ini menonton. Saya sampaikan terima kasih banyak. Saya itu means a lot buat saya. Ya. Nah jadi kalau ditanya enggak, saya nggak nyiapin dana. Biasanya miliar-miliaran loh. Iya itu saya dengar. Dengar ya. Tapi kan gini, kalau Anda nggak turun lapangan itu ketemu calon pemilih itu secara langsung, tidak sering Anda lakukan. Kan yang mahal kan itu. Betul. Anda harus nyiapin makanan kali, mungkin amplop. Kalau saya sekarang lebih begini, ada komunitas-komunitas yang mengundang saya. Pak Ade mau nggak datang ke kami, ya?
ke gereja kami atau Ya, kemana betul. gitu ya, datang. Dan ketika saya datang itu kayak pernah baru-baru ini di sebuah SMA. Oh, Ya, cuman yang bukan anak SMA-nya, bukan semua muridnya, tapi para aktivisnya. Jadi yang ya, ya. kayak anak-anak ininya aktivis lah ya. Aktivis ya. Kayak misalnya 100-200 orang. Ya. Saya diundang untuk ya ngomong aja sama mereka atau Ya, di memperkenalkan diri lah ya. komunitas dan- mana ya. Jadi saya nggak spend uang apapun. Iya, nggak punya modal lah. Nggak punya modal, dibayar juga enggak. Iya, Ya. iya. Ya saya bilang siapapun deh, kalau orang mau ngundang saya datang deh. Iya. Ya, jadi kan untung saya tidak harus datang belusukan mengumpulkan. Karena kalau itu juga saya agak serem nih kalau belusukan. Iya. Mengingat pengalaman saya yang tahun lalu itu, kalau saya turun walaupun saya barangkali ada pengawal ya. Iya, tapi kan Kalau udah di lapangan kan siapa yang bisa menyangka ya? siapa yang bisa menyangka, siapa yang bisa menjamin bahwa saya. Iya, iya. Jadi saya nggak worry sama itu. Iya, iya. Karena iya. itu buat saya kalau akhirnya nggak lolos, sebenarnya kan Anda sering dengar tuh ada orang nggak lolos sampai sakit jiwa. Oh iya, stres. Stres. Ya saya bilang, ya lu salah sih. Kan gini, orang menjadi anggota DPR tuh harusnya berjuang untuk rakyat kan? Iya. Yang ada di kepala tuh gimana caranya saya bisa masuk DPR untuk memperjuangkan rakyat kan? Betul. Jangan spend duit wah berapa ratus juta, Iya, puluh iya, juta. iya. Itu karena berpikir nanti akan mendapat untung kalau udah duduk di DPR kan? Iya. Ternyata nggak lolos, uangnya habis, Iya. stres. Kalau saya kan enggak, Iya, ya santai aja. santai ya. aja. Nah, tapi ada yang menarik ini, Bro, ada Armando. Ini kan dari segi ASN tadi sudah mengundurkan diri nih. ASN mundur. Mundur ya. Mundur. Terus ini kan maju, ini kan pasti butuh ya biaya lah ya. Nah, bagaimana dukungan keluarga, istri dan anak-anak? Ya mereka harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri ya. Ya, tapi gini, kebetulan pertama saya punya 2 anak. Ya. 2 anak ini juga sudah bekerja, Oh, sudah mandiri lah ya. sudah mandiri. Oke. Udah punya penghasilan lah. Oke, oke. Kalaupun tidak bekerja tetap. Istri saya juga dosen. Dosen ya. Saya mungkin masih punya tabungan. Jadi Ya. kalau untuk hidup sih Aman lah ya. Tapi kalau harus diminta uang untuk mengeluarkan dana kampanye, nggak bisa saya. Nggak bisa ya. Saya udah mainkan aja medsos. Dan ternyata medsos itu zaman sekarang memang efektif ya. Iya. Itu jangkauannya luar biasa. Iya. Jadi kita lihatlah, mudah-mudahan nanti orang-orang Jakarta Selatan pusat itu ada cukup banyak lah Iya, iya. yang mendukung saya. Iya. Pemirsa Nawacita TV ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bro Ade Armando di hari ini memberikan satu pembelajaran kepada kita. Kita akan lihat nanti di pemilu 2024. Apakah bisa nggak seorang Mas Ade Armando lolos tanpa membayar? Kalau ini bisa lolos, maka Indonesia akan lebih baik ke depan. Mungkin pesan terakhir untuk pemirsa Nawacita TV? Pilihlah, oh enggak, jangan ya. Enggak, saya pikir saya senang bahwa Anda memberi kesempatan buat saya menjelaskan karena kita semua bertanggung jawab atas sebuah Indonesia yang lebih baik. Ya. Enggak ada yang kecuali, semua orang tuh bertanggung jawab. Ya. Ya. Karena itu, yuk kita sama-sama bangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Buat saya sih nggak penting Anda milih PSI atau enggak, siapapun nih buat penonton. Anda boleh pilih partai yang lain. Ya. Anda boleh pilih PDIP, pilih Gerindra, Perindo. Selama yang saya minta satu, pilihlah dengan hati nurani. Ya. Jangan pilih karena orang tua Anda milih. Ya. Partai itu sekarang Anda juga milih, atau karena lucu ya artis-artisnya kan sekarang banyak Ya. artis, atau karena Anda terima uang, ya. Karena pilihan Anda nih nanti tahun 2024 itu menentukan bangsa ini. Ya. Jadi buat saya itu nggak perlu dukung PSI, nggak harus PSI, bisa partai-partai lain, tapi gunakan hak pilih Anda itu dengan hati nurani. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Bro Ade Armando di hari ini. Salam Indonesia.